존나 당황했지. 바로 지금이야. Halo Wak, berada kembali lagi dan akan ngebahas tentang sebuah film dari Korea yang berjudul 20 yang rilis di tahun 2015. Genrenya drama komedi yang menceritakan tentang tiga remaja umuran 20 tahun yang sedang mencari jati diri mereka. Selain karir, mereka juga sedang mengejar cinta mereka, Wak. Gimana keseruan film ini? Nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai bongkar alur filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan suasana di dalam kelas, Wak. Di sana ada tiga orang siswa yang akan menjadi tokoh utama dalam film ini. Tokoh pertama bernama Dongwo, kemudian Kyung Jae, dan terakhir bernama Chiho. Ketiga pria ini sama-sama menyukai satu wanita teman sekelas mereka yang bernama Somin, Wak. Nah, di sini hanya Chiho saja yang punya nyali untuk mendekatinya. Kemudian Chiho memberikan surat untuk ajakan datang ke halaman sekolah kepada Somin. Dan ternyata di sana Chiho malah menyentuh gunung empuk milik Somin. Gak sambayangke gimana rasanya ya, so pasti kayak jelly, Wak. Nah, kabar itu pun sampai ke telinga Dongwo. Ia pun merasa marah kepada Chiho karena telah menodai menyentuh aset berharga gadis cantik di kelasnya. Perkelahian pun tak terelakkan. Sementara itu, Kyung Jae yang ada di sana pun langsung melerai mereka. Setelah puas berkelahi, ketiga sahabat ini mengobrol bersama. Kyung Jae mengusulkan agar mereka melakukan switch dan yang menjadi pemenang dapat mengencani Somin. Namun Wak, beberapa kali dilakukan switch hasilnya tak berubah dan selalu seri. Chiho pun memutuskan sendiri kalau ialah yang berhak mengencani Somin, karena ia sudah mendaki gunung kembarnya, Wak. Sejak kejadian itu, ketiga pria ini menjadi semakin dekat. Dan suatu hari, Somin memukul Chiho yang kini telah menjadi pacarnya. Itu dikarenakan Chiho telah memegang dada perempuan lain, penjahat dada ini, Wak. Berita tentang kejadian itu pun menyebar dengan cepat hingga Chiho dilabeli dengan fuckboy. Singkat cerita, mereka pun lulus sekolah dan memilih jalannya masing-masing. Pada malam harinya, saat mereka sedang mengobrol di sebuah warung, Chiho mengatakan kalau ia harus segera berenak-enak dengan Somin karena kini ia sudah berumur 20 tahun. Harusnya mikir kerja malah mikir cangkul-mencangkul si mesum ini. Tak lama kemudian, Somin masuk ke warung dan dalam keadaan mabuk. Rupanya Somin adalah keluarga pemilik warung tersebut, Wak. Kembali lagi ke percakapan tiga pria ini. Dongwo lalu meminta Chiho untuk mengajarinya cara bercinta yang baik dan benar sesuai EYD. Chiho pun menyanggupinya, Wak. Pada esok harinya, Chiho melancarkan aksi cocok tanamnya. Ia membawa seorang wanita aduhai ke dalam apartemennya, sedangkan Dongwo dan Kyung Jae sembunyi di dalam lemari sambil mengintip aksi Chiho. Tapi sebelum serangan rudal dilancarkan, Dongwo dan Kyung Jae malah terpeleset dan terjatuh keluar dari lemari. Dan dengan polosnya, Chiho malah bertanya kepada wanita itu apakah boleh dilanjut serangannya. Jelas saja, Wak, wanita itu marah dan memukuli Chiho di sana. Scene berganti kepada Kyung Jae yang sedang swadaya enak-enak menggunakan jari yang dilumuri body Marina di kamarnya. Dan tiba-tiba adiknya yang bernama Sohee masuk ke kamarnya. Dan seketika Kyung Jae membuat alibi kalau apa yang ia lakukan merupakan sebuah ritual khusus sebelum masuk kuliah. Pada esok harinya, hari pertama Kyung Jae masuk kuliah, ia memiliki teman lelaki yang bernama Ingo. Sementara itu, Dongwo memilih menunda kuliahnya dan bekerja di berbagai tempat karena tak cukup biaya masuk kuliah. Ia juga melupakan mimpinya menjadi seorang kartunis. Di sisi lain, Chiho masih menyandang predikat sebagai beban keluarga. Suatu hari, Kyung Jae sedang mengikuti penyambutan mahasiswa baru di kampusnya. Di sana ia minum-minum amer hingga teler, Wak. Hingga datanglah seorang wanita di hadapannya dan Kyung Jae pun langsung pingsan. Esok harinya, Kyung Jae melihat seorang wanita bernama Jinju, wanita yang membuatnya pingsan tadi malam. Jinju pun langsung menyapanya. Ia juga mengajaknya ke kampus barengan. Sampai di kampus,
keduanya berpisah, Wak. Awalnya Kyungjae mengira kalau dirinya populer di kampus, tapi Ingo menjelaskan kalau Kyungjae terkenal karena video memalukan saat mabuk, dan Ingo lah yang mengambil videonya. Sementara itu di kelas melukis Dongwo bertemu dengan Suhe. Saat itu Suhe bercerita tentang kakaknya yang hobi swadaya dengan jari-jarinya. Berbeda dengan Chiho, ia masih asik dengan dunia gemerlapnya, hingga ia dipanggil ayahnya untuk menyuruh Chiho bekerja di restoran keluarga. Tapi Chiho menolak, hingga sang ayah memutuskan untuk tak memberinya uang lagi. Sampai-sampai Chiho gulung-gulung kayak bocah yang gak dapat jatah susu ibunya, Pak. Di tempat lain, Kyungjae mulai tertarik dengan Jinju. Dengan modus ingin belajar kelompok bareng, tapi Jinju malah mengajak Kyungjae untuk jalan-jalan saja. Di tempat lain, Chiho juga sudah mengikuti les masak, Pak. Pada esok harinya, mereka bertiga menaiki mobil bersama. Dan saat sampai di perempatan Sudirman, mereka melihat seorang wanita yang berbaju pink. Chiho yang grogi malah menginjak pedal gas hingga menabrak wanita itu, Wak. Saat di rumah sakit, awalnya tak ada yang berani menemui wanita itu. Tapi Chiho yang seorang fucek boy memberanikan diri untuk masuk. Sesampai di dalam, wanita yang bernama Yunhye ini mengajak Chiho pergi ke lokasi syuting. Di sana, Yunhye meminta Chiho untuk berpura-pura menjadi manajernya. Dan karena Chiho tak punya duit untuk ganti rugi, ia pun bersedia menjadi manajernya untuk beberapa waktu ke depan. Scene berganti saat mereka bertiga mulai lagi menjalani aktivitas masing-masing bersama orang-orang yang mereka sayangi. Kyungjae makin dekat dengan Jinju, Chiho semakin nakal bersama Yunhye, dan Dongwo yang semakin akrab dengan Sohee. Dan pada suatu hari, Dongwo terlihat berlari ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang terbaring lemah. Di rumah sakit ia bertemu dengan teman ayahnya yang menawari kerjaan di pabriknya dan menjadi penerusnya ketika ia pensiun nanti. Sementara di tempat lain, Kyungjae sedang mengikuti les bersama Jinju. Tiba-tiba seorang wanita datang dan menampar Jinju. Rupanya wanita itu adalah istri dari salah satu seorang dosen, dan Jinju merupakan simpanan dari dosen itu, Wak. Di sisi lain, Chiho akhirnya mengundang Somin ke rumahnya dan ingin mengakhiri hubungan mereka. Somin yang bersedih pun mencurahkan isi hatinya kepada Kyungjae yang saat itu juga sedang galau. Di suatu malam, ketiga sahabat itu berkumpul untuk menghibur Kyungjae. Tapi pembicaraan mereka lagi-lagi malah berujung ke arah cangkul-mencangkul, Wak. Kyungjae lalu mengusulkan untuk bercocok tanam dengan wanita kupu-kupu malam, Wak. Akhirnya mereka memutuskan pergi ke sebuah karaoke. Di sana Kyungjae malah mabuk dan mengacaukan segalanya. Dan mereka pun batal, Wak, untuk berkembang biak. Pada esok harinya sepulang dari tempat les, tiba-tiba Sohee memeluk Dongwo dari belakang. Ia menyatakan rasa sayangnya kepada Dongwo, tapi karena malunya ia pun langsung pergi berlari meninggalkan Dongwo. Di tempat lain pula, Kyungjae sedang teler bersama Somin. Mereka berbincang banyak soal cinta hingga akhirnya Kyungjae mengatakan kalau cinta pertamanya adalah Somin. Di lain sisi, terlihat Chiho sedang bertengkar dengan Yunhye karena gadis itu mendapat backingan dari pria kaya supaya ia dapat menjadi bintang iklan. Karena merasa kecewa, Chiho pun memutuskan hubungan mereka. Pada esoknya, Chiho mendapatkan pesan dari Kyungjae yang menyuruhnya datang ke restoran. Ketika Chiho hendak mengejutkan Kyungjae, ia malah mengurungkan niatnya karena melihat Kyungjae dan Somin mantan pacarnya sedang bergandengan tangan. Rupanya alasan Kyungjae mengajaknya bertemu adalah untuk mengatakan kalau ia dan Somin udah jadian. Chiho justru sangat kecewa dan langsung meninggalkan mereka. Di tempat lain, Dongwo membolos di hari ujian dan malah memilih mencukur rambutnya. Rupanya ia telah menerima tawaran teman ayahnya untuk bekerja di pabrik. Dan ketika mereka sedang ngopi bareng, datanglah rentenir ke tempat itu. Kyungjae dan yang lain sempat melakukan perlawanan, tapi mereka malah berakhir hancur mumur, Wak.
Meskipun pada akhirnya warung itu ditutup, mereka tetap berusaha terlihat bahagia. Kehidupan mereka terus berlanjut. Dongwo sudah mulai bekerja, tapi di malam hari ia masih sering menggambar kartun. Chiho juga sempat bekerja bersama seorang sutradara, tapi karena jiwa rebahannya selalu berontak, ia pun dipecat 3 hari kemudian. Sementara itu, Kyungjae yang kehabisan uang di pasar saham akhirnya menemukan hobi barunya. Suatu hari ketiganya mendapatkan panggilan wajib militer, dan sebelum pergi mereka memutuskan untuk berlibur bersama. Saat itu Dongwo mengungkapkan kalau ia dan Sohee sudah jadian. Mendengar hal itu, Kyungjae marah dan mengejarnya. Dan film pun tamat. Itulah tadi rangkum filmnya. Secara keseluruhan cukup menghibur dan ceritanya cukup menarik dan juga realistis tentang kehidupan remaja yang sedang mencari sebuah jati diri, Pak. Dan udah gitu aja. Buat semua yang mau request film silahkan tulis aja di kolom komentar. Waktunya undur diri, Pak. Sekian gua Prada. See you in the next video and bye bye.